Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Ardiansah dengan nomor NIM 2440250812. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Mungkin selama ini kita mendengar istilah itu, tapi sebenarnya apa sih maksudnya dan kenapa pembelajaran mendalam itu penting banget untuk guru dan juga murid? Yuk kita bahas bersama. Pertama, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam bukan kurikulum baru. Ini adalah pendekatan pembelajaran. Tujuannya sederhana tapi sangat penting. Bukan sekedar membuat murid hafal, tetapi membuat mereka benar-benar paham. Pembelajaran mendalam menekankan 3 hal utama. Yang pertama, berkesadaran, kemudian yang kedua, bermakna, dan yang ketiga, mengembirakan. Artinya, murid sadar apa yang mereka pelajari, kemudian murid mengerti tentang manfaatnya, dan murid merasa senang serta tertantang saat belajar. Jadi mendalam bukan berarti tugasnya makin banyak, materinya makin sulit. Mendalam itu murid memahami mengapa, murid memahami bagaimana, dan mampu menghubungkan materi dengan kehidupannya. Kemudian kedua yaitu bedanya pembelajaran dangkal dan pembelajaran mendalam. Mari kita bandingkan ya. Pembelajaran dangkal itu hanya fokus pada hafalannya saja. Kemudian hanya mengejar nilai. Kalau pembelajaran dangkal itu biasanya yang dikejar nilainya dengan soal-soal yang mudah, soal-soal hafalan, sehingga nilainya lebih tinggi. Namun biasanya sering lupa dan banyak tugasnya. Kalau pembelajaran dangkal biasanya terdapat banyak tugas dan aktivitas ramai, tapi berpikirnya belum tentu dalam. Aktivitasnya banyak tapi berpikirnya belum tentu dalam. Pertanyaannya seperti tentang tokoh, tentang definisi dan lain sebagainya. Sedangkan pembelajaran mendalam fokus pada pemahamannya, kemudian fokus pada kontekstualnya, kemudian juga melatih berpikir kritis dan menghubungkan konsep dengan realita yang dihadapi siswanya, atau menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata dari seorang muridnya. Contoh sederhananya, guru menjelaskan siklus air, murid hafal penguapan, kondensasi, hujan. Tapi ketika ditanya kenapa pakaian yang dijemur bisa kering, itu kan ada pertanyaan kenapa. Mereka tidak bisa menjawab. Itu artinya mereka hafal tapi belum paham. Pembelajaran mendalam itu mengajak murid mengamati pakaian yang mengering, melihat embun di kaca, menghubungkan dengan konsep penguapan dan kondensasi. Di situ terjadi pemahaman. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ada prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama tadi sudah dibahas pada sebelumnya. Itu yang pertama ada berkesadaran. Berkesadaran berarti murid sadar mereka sedang belajar, karena
murid yang sadar itu berarti secara fisiknya itu hadir secara pikiran dan perhatiannya, bukan hanya hadir secara fisik, tapi hadirnya itu secara pikiran dan perhatiannya itu fokus. Namanya berkesadaran. Ciri-cirinya fokus, punya rasa ingin tahu dan mengerti tujuan belajar, dan murid tersebut terlibat aktif ya. Terlibat aktif. Guru bisa memulainya dengan pertanyaan pemantik. Nah, untuk menjadikan murid bersadar itu bisa dimulai dengan pertanyaan pemantik. Misalnya, kenapa harga kentang bisa turun saat panen raya? Pertanyaan seperti ini bisa membangun rasa ingin tahu seorang murid. Kemudian yang kedua ada apa? Bermakna. Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan murid. Kalau belajar perbandingan, gunakan contoh mencampur sirup dan air, contohnya seperti itu. Jadi kalau misal belajar perbandingan bisa, selain sirup dan air bisa mencampur minyak dan air boleh. Dan belajar kalau ada belajar ekonomi, bahas usaha kecil di lingkungan sekitar, misalnya di lingkungan rumahnya banyak yang berusaha sebagai usaha kecil, warung, toko kelontong dan lain sebagainya. Kemudian kalau belajar tes eksposisi, gunakan isu nyata seperti sampah plastik di sekolah, banjir di area sekolah, kalau yang terdampak banjirop di sebagian daerah-daerah. Kemudian ketika murid merasa, oh ini hubungannya dengan hidup saya, maka pembelajaran tersebut menjadi bermakna. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu menggembirakan. Belajar itu tidak harus tegang. Menggembirakan bukan berarti bermain terus, tetapi menggembirakan itu berarti ada tantangan, ada inspirasi, ada rasa bangga. Misalnya, saat murid berhasil menyelesaikan proyek, murid tidak hanya belajar teori, tetapi juga merasa bangga atas hasil karyanya. Dan yang keempat ya, dalam tahap pembelajaran mendalam ada 3 pengalaman penting. Ada 3 pengalaman penting. Yang pertama yaitu memahami, kemudian ada mengaplikasi dan merefleksi. Memahami itu seperti apa? Memahami itu murid membangun makna, bukan sekedar menghafal. Kemudian mengaplikasi, murid menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah nyata. Kemudian yang ketiga ada refleksi, merefleksi, murid meninjau kembali proses belajarnya. Refleksi ini penting karena dari refleksi murid belajar mengenali apa yang sudah dipahami, apa yang masih sulit, dan bagaimana caranya memperbaikinya. Untuk selanjutnya itu ada tujuan akhir pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ingin membentuk murid yang beriman dan berkarakter, kemudian berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama, mandiri, sehat, komunikatif, bertanggung jawab sebagai warga negara. Jadi bukan hanya pintar secara akademis, tapi juga matang secara pribadi dan sosial. Jadi teman-teman, pembelajaran mendalam bukan tentang membuat pelajaran lebih sulit, atau lebih banyak tugasnya, atau lebih banyak materinya, tetapi tentang membuat pembelajaran lebih bermakna, bukan tentang menambah tugas, tapi memperdalam pemahaman.
pemahaman. Karena pendidikan yang baik bukan hanya membuat murid tahu, tapi membuat mereka mengerti, berpikir, dan bertindak. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.